Dan satu lagi teman-teman ya yang harus diingat untuk pemasangan sujen atau passer itu kita tergantung dari pemasangan relnya. Jadi sujen ini menghadap ke bawah atau ke atas. Nah, sudah jadi dua. Ini 3 lubang. Ini nanti kita baut ke sini teman-teman. Nah, udah jadi teman-teman. Bentuknya seperti inilah. Bentuk aslinya seperti ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC Sam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman, kita bahas masalah upgrade slingshot atau ketapel yang sebelumnya kita gunakan U atau V ya. Yang sebelumnya kita gunakan U atau V ketapel, dan sekarang kita upgrade jadi pasang ruler. Jadi nggak ada bahan-bahan yang yang susah kita dapatkan. Bahannya cukup mudah, hanya dengan plat aluminium dengan tebal 6 mili. Yang sebelumnya kita menggunakan U atau V ketapel yang ternyata banyak kelemahan ya. Sebentar. Banyak kelemahan, artinya begini. Kalau misalkan U ini kita gunakan untuk nembak burung, itu kita masih aman karena pelurunya kan pakai Godri ya. Godri itu apa sih namanya? Jadi nggak ada masalah kalau kita gunakan untuk buruan darat burung. Tapi kalau ketika kita gunakan untuk pasar ikan, nah ini masalah akan timbul banyak banget teman-teman ya. Jadi misalkan kita pasang seperti ini, nah kita tembakkan, itu benang dari pasar itu kan gelibet, selalu gelibet ya, ketembak ke sini, nah selalu gelibet, dan akurasinya yang jelas ngacak, selalu grouping. Makanya ini saya ganti dengan roller. Dan keuntungannya lagi kita bisa lebih pendek ya untuk pipanya, yang seharusnya ini kan ditambah 1 jengkal 20, jadi saya potong 20 karena ini ke belakang ya. Yang seharusnya ini kan ke depan sini, karena ini ke belakang, jadi bisa saya potong jadi 20. Saya potong 20 cm. Jadi ini tinggal sisa sekitar 70 lah, 70 cm. Oke ya, dan ini kita bahas bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan dan juga bagaimana cara membuatnya. Ini pertama, bahan yang kita butuhkan untuk upgrade jadi ruler itu kita gunakan aluminium siku dengan tebal 6 mili, panjang 20, nanti akan sisa ini. Kemudian plat strip aluminium panjang 20 dengan tebal 6 mili juga. Ini nanti saya buatkan dari kertas ya, siku dari kertas. Nanti supaya lebih mudah teman-teman memahami bagaimana cara membuatnya. Oke ya. Oke teman-teman, langsung kita lanjutkan saja. Jadi untuk rangkaian atau mekanismenya dari upgrade dari V atau U ke sistem roller, itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini juga berdiri sendiri ya, antara pipa dan rangkaian rulernya itu berdiri sendiri. Kalau kita lepas begini, ini kan bautnya di sini. Ini kalau kita lepas ya bentuknya seperti ini. Coba nanti kita bongkar ya. Kita buka dulu relnya. Nah ini, jadi ini nggak nyambung ini. Oke, langsung aja kita coba kita bikin ya dari awal, dan kita gunakan kertas yang saya bentuk sesuai dengan bentuk siku aluminium, jadi teman-teman mudah nantinya.
Bahan pertama aluminium siku tebal 6 mili, panjang 20. Nanti akan sisa sedikit ya. Jadi sebelum kita potong, kita gambar dulu plat aluminium ini, plat aluminium siku kita gambar dulu seperti ini, sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Ini contoh, ini yang saya gunakan ya. Ini 11 cm ya. Jadi total lebarnya ini 11 cm. Nah, yang bagian atas ini ada 3 baut, yang tengah ini untuk baut roller, yang 2 baut ini untuk baut karet yang ke belakangnya nanti begini. Nah, untuk bahan berikutnya plat strip aluminium itu ukuran 32 lebar 32 mili. Kemudian panjangnya sekitar 21 atau 20, nanti kita belah jadi 2 ini. Jadi untuk kanan kiri ini adalah baut untuk pengait pentil karet, dan ini baut ke sini. Nah, coba kita bikin ya. Oke, kita potong-potong dulu. Coba kalau aluminium itu gampang kita potong kayak kertas begini. Ya, itu terserah teman-teman bagaimana caranya. Yang jelas untuk langkahnya seperti inilah. Cutternya juga tumpul supaya lebih mudah kita pahami. Nah, ini udah potong. Oke, sudah terbentuk yang bagian sebelah. Kemudian kita lanjutkan. Kita potong lurus saja dulu teman-teman, biar mudah. Nah, ini masih ada sisa nanti untuk pengait karetnya ya. Ini cutternya juga susah banget, ini kenapa ini? Padahal cutter baru ini. Oke, sisi kanan dan kiri sudah terbentuk. Ini cukup dengan gergaji ya kalau plat aluminium ya. Gergaji dan kikirnya untuk merapikan aja, nanti untuk menghaluskan. Karena bahannya kertas, meot sana meot sini. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi yang awalnya tadi besi siku seperti ini, kita potong jadi bentuk seperti ini ya. Oke, ini udah jadi. Ini baut 2 lubang ini untuk baut ke pipanya. Lanjut, kemudian kita bikin untuk bagian pengait pentil yang karet yang ke belakang dengan menggunakan plat strip aluminium tebal 6 mili. Ini kalau kita beli itu adanya tebal lebarnya 32, kalau panjangnya tak terhingga sampai 6 meter, cuman kita butuh cuman 21 cm sih sebenarnya. Jadi ini kita belah jadi 2.
Coba kalau aluminium bisa diginiin ya. Nah, sudah jadi 2. Ini 3 lubang. Ini nanti kita baut ke sini teman-teman. Nah, dan lubang yang tengah ini adalah lubang ruler, dimana nanti teman-teman bisa sesuaikan rulernya itu asnya di 6 mili atau 8 mili atau 10 mili. Nah, nanti kita sesuaikan di sini. Kalau bisa kita bikin drat, kalau nggak bisa ya kita lubang, kita drat dari bawah. Itu juga nggak masalah. Oke, coba kita baut ya. Tapi bautnya kalau kertas pakai lem. Supaya memudahkan teman-teman untuk membuat sendiri di rumah ya. Jadi nggak perlu melibatkan tukang. Nah, ini kita pasang, kita lubang dan kita baut di sini. Anggap aja lemnya ini baut lah. Sudah terpasang, kita pasang satunya ya. Aduh. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Hanya begini bentuknya. PR-nya tinggal kita kasih pengait untuk karetnya. Jadi untuk pengait karet kita gunakan sama aluminium L, sisa tadi, sisa kita bikin yang depan tadi ya. Oke, kita potong dulu. Nah, sudah. Ini lubang untuk karet dan ini lubang untuk baut. Kita pakai 2 baut ya. Itu pasang di bawahnya teman-teman ya, biar lebih kuat, jangan di atasnya. Ini pasang di bawahnya sini, baru kita baut. Nah, udah jadi teman-teman. Bentuknya seperti inilah. Bentuk aslinya seperti ini. Kita ini tinggal lubang di sini, tinggal baut nanti pada pipanya. Oke ya, sangat mudah ya. Dan nanti karet di sini kita pasang ruler. Kita ambil contoh yang udah jadi. Nah, ini dia. Oke, sama kan? Kita pasang. Nah, kita pasang sini sama, sangat mudah. Kita upgrade ke ruler. Oke, hanya dengan plat strip aluminium 6 mili panjang 20 dan juga aluminium siku dengan tebal 6 mili panjang 20 sisa, dan kita ukur ya untuk panjangnya ya, panjang 21,5, kelihatan enggak? 21,5 ya. Nah, terus untuk lebarnya 10, untuk lebar 10 ya. Kita bandingkan dengan yang ini tuh, sama kan? Nah, oke. Jadi ini sebelumnya pakai V ini ya, V atau U, cuman belibet mulu, kusut. Jadi sangat berpengaruh ke akurasi ya. Tapi semenjak saya upgrade jadi kita pasang ruler, itu sangat aman. Bahkan setiap kali tembakan itu nggak ada satupun yang belibet atau pasarnya itu banting dan lain-lain.
lanjutkan teman-teman ya, untuk pemasangan yang ke belakang ini, aluminium yang belakang itu sebelum kita lubang tengah, ini kita baut dulu ya, yang dua baut ini, dan semua baut kita gunakan baut M4. Jadi kita baut dulu yang ini, kita bikin drat dulu yang dua ini, baru kalau ini udah dikencengin baru kita lubang yang untuk as dari ruler. Oke, sama, dan ini juga bautnya M4 juga. Untuk lubangnya itu bisa 5 sampai dengan 6 mili ya. Jadi kita mudah untuk bongkar pasangnya, dan juga nggak gampang lepas. Nah, oke ya, ini panjangnya kita ulang lagi. 21 lebih dikit lah, 20 sampai 21 nggak apa-apa. Dan kita lanjutkan untuk karetnya ya. Karetnya itu panjang, ini nih yang belum terpasang nih. Karetnya pakai karet 8 mili, panjang 21. Karetnya 8 mili, nggak jelas nah. 21 pakai karet 8 mili. Kemudian untuk bearingnya ini nanti kita buka linknya ya, semua pembeliannya di mana nanti saya share. Panjang pipa 74, sekitar 74, yang awalnya 90 cm. Ini kenapa? Karena saya potong karena awalnya kan karet ini pakai V ya, pakai V atau U yang berada di depan sini. Jadi sama aja. Jadi keuntungannya kalau kita pakai sistem ruler itu kita bisa pendek pipanya. Jadi awalnya segini nih, saya potong karena karetnya ke belakang kan, udah narik ke belakang ini. Dan ini bekas potongannya. Ini bekas potongannya udah ada dratnya juga ini. Sayang sebenarnya harus kita ngasih drat lagi, cuman kan jadi pendek, lebih simpel. Kita lanjutkan untuk relnya. Saya pakai rel BL30. Nanti kita bagikan juga untuk linknya dan harganya. Untuk mata passer atau sujennya kita pakai yang pendek. Dan untuk yang belakang lengkapnya ini sudah saya upload pada video sebelumnya teman-teman ya. Tolong dicek di video sebelumnya untuk cara membuat keseluruhan. Ini tadi kita hanya membahas untuk membuat rangkaian upgrade dari V ke sistem roller. Dan satu lagi teman-teman ya yang harus diingat untuk pemasangan sujen atau passer itu kita tergantung dari pemasangan relnya. Jadi sujen ini menghadap ke bawah atau ke atas, itu kita tergantung pemasangan relnya. Jadi kalau misalkan rel ini kita di bawah, otomatis kita pasang sujen itu menghadap ke atas. Jadi gini. Nah, menghadap ke atas kalau benangnya itu dari bawah. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan rel ini terpasang di atas, di belakang sini, sujen ini menghadap ke bawah, jadi benangnya lewat di atasnya. Kalau relnya di bawah, benangnya lewat bawahnya dan sujen menghadap ke atas. Ini kalau misalkan relnya di bawah tapi dia menghadap ke bawah, sujennya ruwetnya ini menghadap ke bawah, dia sering kusut teman-teman ya. Jadi dia harus melewati benang yang dari karet ini ya. Jadi biar aman, rel di bawah, sujen menghadap ke atas dan benangnya di bawah. Dan begitu juga sebaliknya kalau relnya itu di atas, sujen menghadap ke bawah, benangnya di atas. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk di mana pembelian bahan-bahannya ya, bahan-bahan yang pokok aja. Oke. Jadi hampir semua bahan-bahan itu saya beli di Tokopedia, dan kita bahas yang pertama untuk rollernya. Jadi ketik di pencarian seperti yang digambar dan pilih harga yang termurah.
Dan waktu itu ini yang saya beli, yang paling murah di sini, harga 62.100. Dan untuk spesifikasinya silahkan cek sendiri nanti di toko online ya. Kita lanjutkan untuk bahan plat aluminium strip dengan panjang ini minimal panjangnya 50 cm ya kita belinya ya. Plat aluminium tebal 6 mili dan lebarnya itu 32. Nah, ini yang waktu itu saya beli 35.000, itu panjangnya udah 50 cm. Jadi masih ada sisa lumayan lah. Bisa untuk 2 ketapel ini. Kita lanjutkan untuk aluminium L atau aluminium siku. Ini sebenarnya untuk heatsink ya, heatsink siku. Itu panjangnya 20, tebalnya 6 mili. Nah, ini yang waktu itu saya beli harga 29.000. Oke. Kita lanjutkan untuk karetnya. Saya gunakan karet 8 mili 380 30 80. Dan waktu itu di sini nih saya belinya teman-teman ya. Tolong diperiksa sendiri di Tokopedia, harga 39.000 untuk 1 meter. Oke. Lanjut untuk tali pengait sujen atau pasir ya, itu murah teman-teman. Saya belinya yang ukuran 2 mili. Nah, itu namanya tali prusik ya. Tali prusik itu banyak banget dijual di online. Tinggal pilih aja teman-teman yang mana warnanya sesuai dengan seleranya untuk warna. Nah, ini tali prusik. Nah, ini yang waktu itu saya beli ya. Oke. Baik teman-teman, lengkap sudah ya untuk spesifikasi bahan dan juga link untuk pembelian upgrade slingshot dari V menjadi ruler. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.